Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari baru, hari yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kita. Kita akan kembali bersekutu melalui renungan harian dan doa bersama di hari ini edisi Minggu 28 Februari 2021. Mari mempersiapkan hati kita untuk membaca firman-Nya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Berilah hikmat dan tuntunlah kami. Sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kebenaran Allah sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hari ini, Minggu 28 Februari, firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Sejarah kehidupan, kalingkan katuan lan atu situran. Itulah tema dari bacaan kita melalui renungan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar para orang-orang tua menceritakan masa lalunya. Bagaimana pengalaman hidup mereka? Misalnya, pengalaman sebagai seorang prajurit yang pergi berperang. Cerita hal pengalaman yang diulang-ulang itu berarti sangat berkesan dalam hidup seorang pejuang masa lalu. Pengalaman itu adalah sejarah kehidupan seorang pejuang atau orang-orang tua kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini memanggil Israel untuk menyembah, memuji, menaati dan mencari Tuhan. Dia secara ajaib telah menuntun sejarah kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa kudus yang mematuhi hukum-hukumnya yang benar. Juga rasa syukur umat atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Inti utama yang hendak disampaikan seorang pemazmur adalah kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya kepada mereka. Prinsipnya adalah bagaimana teguhnya pengakuan umat Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh nyata di masa lalu dan tetap berlangsung secara terus-menerus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Apakah keteguhan iman kita mewujud atas perbuatan-perbuatan Allah sebagai sejarah kehidupan yang benar dan berharga bagi kita? Sebagai orang percaya, kita harus menoleh ke belakang dan ingat sejarah Allah dengan kita.
Hal itu membangkitkan rasa terima kasih dan kesetiaan yang meningkat kepada Dia yang menyerahkan nyawanya karena kita. Kita hidup hingga saat ini tidak terlepas dari sejarah besar Allah dalam karya penyelamatan. Kita harus terus terfokus memandang kepada Tuhan, karena Dia sedang menggenapi janji-janjinya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, ingatlah Dia senantiasa, sebab Dialah Tuhan Allah kita yang akan terus berkarya untuk kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman kebenaran yang boleh kami renungkan pada saat ini. Bahwa karya dan kasih Tuhan selalu nyata mengiringi kehidupan kami, baik pada masa lalu, saat ini, dan masa akan datang. Sebab Allah setia adanya. Tuhan, hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh kehidupan anggota jemaat dalam seluruh aras kehidupan mereka. Berkenan mengasihi, menolong dan memberkati mereka melalui usaha dan pekerjaan. Berkenan pula memberkati harapan dan kerinduan mereka ya Allah. Berkenanlah Tuhan memberkati para orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu, dan saudara-saudara, sehingga jemaat Tuhan akan terus menikmati lawatan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk seluruh kerinduan jemaat Tuhan, baik untuk menata kehidupan yang lebih baik, dalam harapan dan kerinduan dalam perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh bentuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang, baik melalui majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, koster, dan tata usaha. Layakkan kami melakukan semuanya itu dalam cinta kasih, dalam ketulusan, dalam kesetiaan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh pergumulan kehidupan anggota jemaat dalam berbagai bentuk. Tuhan, yakinkan mereka untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan, Tuhan adalah sumber kelepasan, dan Tuhan akan menolong dan mengubah pergumulan menjadi sukacita. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, dalam kuasa dan kasih-Mu, melalui pengobatan, perawatan, makanan, minuman, di dalam semuanya itu Tuhan menyatakan kesembuhan. Berdoa untuk rencana pembangunan pastori. Tuhan, tidak ada yang mustahil ketika kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Karena itu, gerakkanlah kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apapun yang ada pada diri kami, sebab Tuhan sungguh kasih dan tak terhitung berkat Tuhan, terutama kesehatan yang Tuhan nyatakan dan beri kepada kami. Dan biarlah tiba harinya, pembangunan pastori akan berjalan dan akan selesai. Di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan dalam sepanjang hari ini, dalam ibadah hari Minggu dan juga ibadah puncak hari ulang tahun dan pekan anak Gereja Toraja ke-66. Kiranya Tuhan tetap memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan dalam sepanjang minggu ini, kami orang tua mendampingi dan menyatakan pendampingan itu dalam kegiatan anak-anak kekasih kami. Bapa di sorga, berkenan pula memulihkan keadaan dan bumi ini, sehingga wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah tatap muka yang jikalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret
Kiranya Tuhan berkenan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan tetap melindungi kami. Inilah syafaat doa kami ya Tuhan, syukur kami dan permohonan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.